gede juga tempatnya. Pasti gue betah tinggal di sini. Lingkungannya aja kelihatan nyaman. Udah nak, gimana? Kamu suka? Ini kos-kosannya paling baik yang papa pilihin. Lihat lingkungannya. Adem kan? Iya Pak, Raela suka. Ya udah, kalau gitu kuliah yang benar ya. Kamu butuh apa-apa, bilang sama papa. Keperluan bulanan kamu udah papa TF. Udah, sana masuk. Oke Pak. Dah. Hai, kamu orang baru ya? Iya, kenalin ya, aku pindahan dari kota Sakura 1. Nama aku Rael ya. Panggil aja Rael. Wah, nama kamu bagus banget. Kenalin ya, aku Feano. Panggil aja Fean. Semoga kita bisa bertetangga dengan baik ya. Amin. By the way, ini kamar kamu ya? Bukan. Yang punya kamar ini udah lama gak ada. Aku cuma bantu bersihin halamannya aja. Kamu jangan pernah masuk ke dalam sini ya, Rah. Bahaya. Hah? Ya ampun, kenapa? Udah, dengerin aja kataku. Apapun yang terjadi jangan coba-coba nekat. Soalnya kamar ini sengaja dikosongin sama ibu kos. Karena pemilik sebelumnya meninggal secara nggak wajar. Ya ampun, iya ya. Kalau gitu aku izin masuk dulu ya. Mau istirahat soalnya. Iya, hati-hati. Serem banget deh cerita Fean. Mana kamar gue berhadapan lagi. Woi, Fen, ngomong sama siapa? Itu tadi, ada anak baru. Wow. 아무렇지 않은 척 아무도 모르게 조심하는데 또 티가 났나 봐. Sound really fine 너와 함께 했었던. Segar juga abis mandi. Puff Drakor gue kan tayang hari ini. Gas, kita nonton. Sulit banget sih. Kapan ya gue diginiin? Lihat beginian jadi ngantuk. Panjang gigimu panjang. Suara apaan tuh Jir? OMG, siapa sih yang karaoke sore-sore gini? Ganggu ketenangan gue aja tau nggak? Berdamai dengan apa yang terjadi. Bisa sinting gue lama-lama. Gendang telinga gue cekit-cekit tau nggak? Dasar tangga dajjal emang. Malah perut gue lapar lagi. Udah belum masak. Beli mie instan aja deh gue ke supermarket daripada mental health gue lama-lama di sini. Sejuk juga ya udaranya. Lah, ada orang. Perasaan tadi nggak ada deh. Mbak, permisi. Permisi Mbak, boleh kenalan kah? Jir lah, dikacangin gue. Lah, Raela, kamu ngapain? Fen, ini aku lagi pengen beli mie instan ke minimarket. BTW, kamu kenal mbak-mbak ini gak? Lah, kok nggak ada? Rah, udah pergi aja Rah. Jangan lama-lama di situ. Loh, tadi ada Fean. Aku panggilin dia nggak nyaut-nyaut. Cepet banget ngilangnya. Udah Rah.
Lain kali kalau kamu lihat diemin aja ya. Udah sana buruan kalau mau beli, ntar kemalaman. Sekalian maafin yang karaokean tadi ya. Lah, emangnya kamu kenal? Iya, dia udah lama di sini dan memang suka kayak gitu, Rah. Udah, gak usah ditegur ya. Kamu pasti keganggu ya. Enggak kok, Fen. Aman aja. Kalau gitu aku pergi dulu ya. Nanti kemalaman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati ya. Nggak keganggu das pretel. Orang Mars mana coba yang tahan dizolimi begini. Aduh, baru juga sehari gue ngekos di sini. Udah sakit mental aja. Tapi mbak yang tadi tuh siapa sih? Apa itu setan? Kalau itu setan gimana coba? Masa baru sehari udah diteror aja gue? Kok gue merinding ya? Ini aja teh. Iya mbak, itu aja. Tetehnya orang baru ya? Kok saya nggak pernah lihat? Iya mbak, saya baru anak kelas depan. Oh, jadi totalnya 1 triliun teh. Hah, apaan mbak? Saya cuma beli mie instan doang ya mbak, bukan korup uang rakyat. Ya memang segitu teh, itu mie instan premium, jadi harganya juga mehong. Kalau tetehnya nggak mau bayar, saya teleponin polisi nih. Bisa gitu dong mbak, saya beli mie instan doang mbak, bukan beli pulau. Lagian banyak mau naik haji ya. Oh ya udah, saya teleponin polisi nih. Saya telepon nih kalau nggak mau bayar. Iya deh. Tuh udah saya TF. Gak mau lagi saya belanja di sini. Mahal. Bujir, ini beneran apa borongan teh? Bulanan. Yaelah. Ih, kaya gue. Kok gak ada? Tetehnya bohongin saya ya? Balik gak teh? Ubur-ubur ikan lele. Emang enak lah gue kerjain. Bangkrut lah aku. Dia kan cewek tadi. Ya Allah, gimana ini? Kok jadi mencekam gini sih? Mbak, tolong bantu aku. Sini. Tolong aku, Mbak. Mbak ya setan ya? Mbak, jangan gangguin saya. Saya baik-baik, Mbak. Janji deh, hutang di TTTT minimarket ntar saya lunasin. Tapi jangan teror saya, Mbak. Biarin saya hidup tenang. Mbak, jangan nangis dong. Saya jadi ikutan sedih nih. Malah jauhin si kocak. Pocong mana lagi yang menyakitimu, Mbak Kun? Sama kok, Mbak. Saya juga habis diputusin. Emang semua cowok sama aja ya, Mbak. Ya, namanya juga hidup. Tapi saya kan udah koit, Mbak. Iya ya, Mbak. Maklum lah, Mbak. Namanya juga manusia, suka lupa. Mbak kan setan. Tapi masalah saya bukan itu, Mbak. Lah, terus apa dong? Kalau kamu mau tahu, masuklah ke kamar kos saya. Kamu bakal ngerti dari situ. Kamar kos? Berarti Fayan kan udah ngomong, gue gak boleh masuk sana. Apa nih Kunti cuma mau ngejebak gue? Rela, kamu ngapain di situ? Aku kan udah bilang sama kamu diemin aja. Kalau enggak kamu bisa celaka. Fen, udah sekarang aku mohon kamu balik, tutup jendela langsung tidur aja. Gak usah hirauin apa-apa. Iya Fen, maaf. Kenapa coba pengalaman tergak kayak gini bisa terjadi sama gue? Kalau gue tahu bakal kayak gini, gue akan mau ngekos di sini. Lagian tuh Kunti tadi mau ngomong apa sih? Tidur aja.
Suara apa sih itu? Berisik banget. Apa sih itu? Hah, jam 3 pagi. Siapa coba yang berisik jam 3 pagi gini? Mereka jahat. Ada yang ngintip ya. Pergi. Jangan ganggu aku. Aku baik. Aku nggak ngapa-ngapain di sini, Kun. Pergi. Aku cuma mau minta tolong. Kalau cara kamu kayak gini, kamu cuma bikin aku takut, Kunte. Sekarang gimana? Kamu bisa kan tolongin aku? Kamu mau apa? Aku cuma manusia biasa. Aku nggak akan mungkin bisa bantuin kamu. Kamu bisa, Ra. Aku yakin. Aku bener-bener butuh bantuan kamu, Ra. Aku usahain. Sekarang aku harus apa? Makasih, Ra. Sekarang pejamin mata kamu. Dan bayangkan muka Wali. Anjir lah. Ini beneran mau dibantuin gak nih? Galak banget. Yaudah, ayo pejamin mata kamu lagi. Kamu jahat, Fen. Kamu bohong. Kamu bilang ini cuma kamar kosong biasa. Tapi kenapa kamu bohongin aku? Aku nggak bohong. Ini memang kamar kosong biasa. Kosong dari manusia tapi penuh dengan yang lain. Kita sahabatan dari SMA, Fen. Kenapa kamu tega jahatin aku? Aku baik sama kamu. Ya, aku tahu. Dan itu yang bikin kamu cocok. Kita semua sebenarnya gak pengen ini terjadi. Tapi kalau gak ada dikorbankan, kita semua akan diambil. Reva, kamu yang dipilih. Dipilih sama siapa? Aruna, dia pelindung kos ini. Sudah 3 generasi dia menjaga tempat ini agar tetap hidup dengan satu jiwa tenang setiap 5 tahun. Kenapa harus aku? Kenapa bukan kalian? Karena kamu murni, Reva. Kamu gak pernah bohong. Gak pernah hina orang. Arwah itu sukanya yang bersih kayak kamu. Kalian monster. Dari kegelapan yang paling dalam, aku panggilmu Aruna, roh penjaga kamar ini, roh yang menjaga rahasia dan jiwa yang berontak. Dengarlah suaraku. Dari langit dan bumi, dari waktu yang tak berhenti, aku mengikatmu Aruna dengan kekuatanmu sendiri. Siapapun yang mencoba masuk akan tunduk pada aturanmu, akan terikat pada rahasiamu. Aku memberimu jiwa yang tenang setiap 5 tahun. Untuk jiwa yang suci dan tenang ini, Reva dan sekarang kau terkurung. Jadi itu kamu sudah lihat, tapi belum tahu semua. Masuk ke kamar aku. Ayo, Rah, buka sendiri apa yang mereka sembunyikan. Tapi Fayan bilang aku gak boleh masuk. Katanya aku bisa celaka. Itu karena mereka gak mau kamu tahu kebenaran, Rah. Tolong bantu aku ungkapin semuanya, Rah. Kunci kamar itu di belakang kos, di dalam peti besi. Ambil sebelum mereka sadar. Jir, serem banget. Gue harus bisa.
Diary Reva. Aku tahu semuanya. Mereka pikir aku diem. Tapi aku tahu penghuni sebelumku juga dikorbankan. Tiap 5 tahun, selalu ada yang hilang. Aku tahu Nera nyanyi bukan karena hobi, tapi karena suara dari kamar ini mengancam dia. Kalau dia berhenti, dia akan bernasib sama. Aku tahu Fean pernah hampir dipilih, tapi dia kabur. Dia pilih aku sahabatnya, supaya dia sendiri bisa tetap hidup. Konyol kan? Apa ini? Ini kan perekam suara. Kalau kalian dengar ini, berarti aku berhasil meninggalkan jejak. Kalian semua pikir kalian aman. Tidak, Aruna gak akan pernah puas. Dia akan datang lagi. Dan kali ini, seseorang akan bernasib sama. Nailah, aku udah ingetin kamu berkali-kali jangan masuk. Lo semua jahat. Lo larang gue masuk biar kejahatan busuk lo ini gak terbongkar kan? Gue udah tahu semuanya, Fean. Lo bunuh Reva. Asal lo tahu, Rah. Gue nyanyi tiap hari biar suara dari kamar ini gak ganggu gue terus. Kita gak bisa kabur dari ini, Rayla. Sekarang, kamu tahu terlalu banyak. Kalian langgar perjanjian. Kalian janji cukup 1, tetapi kalian ulangi lagi dan lagi. Dewi kekuatan Aruna. Aku bersumpah akan mengabadikan jiwa-jiwa mereka. Aruna. Aruna. Cuma mimpi, tapi kenapa kayak nyata? Reva, di mana Reva? Kunci. Kalau ini mimpi, kenapa aku bisa bawa barang dari mimpi itu? Hah? Darah. Apa maksud semua ini? Itu kan darah yang mereka pakai buat nyiram dan bunuh Reva di mimpi itu. Lalu kenapa ada di sini? Buku. Buku apa itu? Kenapa ada nama gue di sebelah Reva? Apa yang terjadi? Maaf, Rah. Lo udah dipilih sama Aruna buat menjadi tumbal selanjutnya. Itu semua karena lo melanggar larangan dan masuk ke kamar itu. Hah? Apa? Gue udah tahu semuanya. Kalian neraka. Kalian bunuh Reva, teman kalian sendiri. Sekarang kalian mau bunuh gue juga. Kenapa harus gue? Gue salah apa, Aldo? Kalau lo gak mati, kita semua yang bakal mati, Rah. Tolong berkorban demi banyak nyawa. Kalian gila. Kenapa cuma lo aja? Di mana yang lain? Mereka sedang melakukan hukuman Aruna selama 2 hari karena lo melanggar larangan. Dan gua di sini untuk menjaga arwah kalian. Kenapa kalian cuma dihukum dan gue sama Reva yang mati? Kalian juga harus mati. Aku minta maaf.
Lo tega, Ref. Lo jahat. Lo tahu rasanya ditusuk, tapi lo malah nusuk orang. Lo tahu kan akibatnya kalau gue masuk ke kamar ini? Tapi kenapa lo nyuruh gue? Aku minta maaf, Rah. Aku kesepian di sana. Aku hampa. Aku gak punya siapa-siapa dan berjalan dalam kekosongan. Aku butuh temen, Ra. Aku nyaman jadi temen kamu. Kamu mau bantu aku. Dan sekarang kita udah satu alam. Apakah kamu tertarik untuk balas dendam? Balas dendam?